Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir pada perkuliahan Fitokimia 2. Ya. Ya, pada siang kali ini ya saya akan menerangkan ya materi pertama atau pertemuan pertama pada Fitokimia 2, yaitu sebuah pengantar ya, yaitu adalah analisis tentang kimia bahan alam dari Fitokimia 2. Jadi kalau kita di Fitokimia 1 kita mengenal berbagai macam senyawa senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman ya seperti flavonoid, fenolik dan lain-lain. Itu kita ajarkan di Fitokimia 1. Nah, di Fitokimia 2 adalah bagaimana kita bisa menganalisis senyawa-senyawa tersebut. Nah, pada pertemuan ini kita lihat ya apa saja materi-materi kuliah yang kita terangkan nanti pada perkuliahan Fitokimia 2. Yang pertama nanti ya ini adalah tentang pengenalan metode analisis kimia. Terus kita akan melanjutkan tentang standarisasi obat bahan alam ya atau SBOA. Terus analisis metabolit primer dan sekunder ya. Terus karbohidrat dan protein ya. Terus vitamin dan mineral ya. Terus lanjut alkaloid, flavonoid, fenolik dan saponin ya. Nah, ini tapi bab di sini kita akan membahas tentang analisanya. Ya, kalau kemarin di Fitokimia 1 kita definisinya, reaksinya ya, strukturnya, tetapi nanti kita yang di Fitokimia 2 kita akan membahas tentang bagaimana menganalisinya ya dari senyawa-senyawa tersebut. Nah, materi UTS ya, untuk materi UTS di situ yang termasuk ya dalam bab pengajaran saya yaitu pengenalan metode analisis kimia ya. Yang berikutnya adalah standarisasi obat bahan alam. Nanti bisa 2 kali pertemuan ya, ya lumayan panjang di situ. Terus analisis metabolit primer dan sekunder ya, baik karbohidrat, protein, ya, vitamin dan sampai ke flavonoid, fenolik dan lain-lain. Terus masuk ke bab karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Terus yang untuk materi UAS ya adalah analisis alkaloid, flavonoid ya, kandungan fenolik dan saponin. Nah, sekarang untuk pengenalannya ya terutama untuk analisis kimia. Jadi tidak ya hampir sama ya, baik untuk analisis kimia ya, analisis kualitatif maupun kuantitatif. Ada metode kimia analisis ini ya, kita bagi 2 ya, sama kayak kimia analisis, yaitu ada kuali maupun kuanti, di mana untuk analisis kualitatif ya kita menentukan apakah sampel ini bisa ya mengandung atau tidak ya atau tidak, positif atau negatif di situ. Nah, ini untuk analisis kualitatif. Sedangkan untuk analisis kuantitatif ya ini ada 2 yang bisa ya, yaitu untuk menentukan kadar atau jumlahnya ya, tetapi juga bisa digunakan sebagai kualitatif. Tapi biasanya ini dilakukan untuk suatu screening ya, biasanya ya dalam metode analisis ya. Kalau kita lihat di screening ya, misalnya untuk analisis kualitatif itu ya seperti screening fitokimia ya. Apabila screening fitokimia itu menunjukkan positif, dia mengandung, baru kita lanjutkan untuk analisis kualitatif ya. Iya, mengandung ya gitu ya, mengandung flavonoid ya, berarti berapa kandungan flavonoidnya itu kadarnya ya, kita ajukan ke analisis kuantitatif. Nah, kalau kita lihat ini ya, kalau Anda kemarin sudah dapat materi kuliah kimia analisis, inilah adalah konsep dalam menganalisis suatu senyawa ya secara umum ya, di mana senyawa kimia kita bagi analisisnya yaitu kualitatif maupun kuantitatif.
Nah, analisis kualitatif untuk senyawa metabolit sekunder di sini kita bisa menentukan dengan metode screening fitokimia atau juga dengan cara melihat dari profil KLT ya, kromatografi lapis tipis ya. Kalau screening fitokimia kita bisa melakukan dengan uji tabung yang dulu juga kita sudah ajarkan pada fitokimia 1 ya. Yang berikutnya ya, untuk kuantitatif itu ada berbagai macam metode ya. Ini yang secara umum yaitu gravimetri, volumetri dan instrumentasi ya. Ini instrumen yang belum ada di sini ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Kalau yang volumetri ya yaitu berdasarkan titrimetri ya, titrasi. Baik titrasi asam basa, argento, oksidimetri, komplekso dan nitrimetri. Nah, ini yang sudah kita tahu. Gravimetri apa itu? Ya, yaitu berdasarkan berat konstan ya. Ya, kemarin kalau Anda nanti kalau sudah dapat materi kuliah ya, pengembangan sediaan bahan alam, itu juga nanti mempraktekkan gravimetri di situ. Ya, jadi untuk melihat bobot konstan berdasarkan reaksi pengendapan di situ. Dan yang paling modern lagi yaitu instrumentasi ya. Jadi analisis instrumen ya. Nanti di sini dia menggunakan alat ya, bisa menggunakan spektro, HPLC dan lain-lain di situ ya. Kita bisa lihat. Nah, prosedur analisisnya ya. Ya, prosedur analisis adalah ya, merupakan proses mulai penyiapan sampel sampai evaluasi hasil pengukuran. Tahapan prosesnya dapat berupa ya, kita bisa lihat di sini ya, untuk definisi masalah, pemilihan teknik ya, metode analisis, pengambilan sampel, pengondisian sampel, pengukuran analit sampai perhitungan dan impresi data analisis. Nah, sebelum kita menganalisis kita harus tahu masalah apa yang terjadi di situ ya. Nah, definisi masalahnya apa? Yang pertama kita harus tahu dulu ya, informasi analisis yang berhubungan dengan tingkat akurasi yang dibutuhkan. Jadi metode yang kita gunakan ini tingkat akurasinya gimana? Ya, baik tingkat akurasi, presisinya bagaimana. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ini yang disebut dengan metode yang sudah tervalidasi atau belum gitu ya. Jadi kalau metode itu sudah tervalidasi, itu bisa dipertanggungjawabkan ya hasilnya. Tapi kalau belum divalidasi itu hanya ya sebatas misalnya untuk penelitian saja. Ya, kita tidak bisa melakukan ini argumen ini benar atau tidak. Ya. Ya, seperti itu. Jadi tesnya itu harus melakukan validasi. Kalau kita melakukan validasi metodenya itu berarti kita sudah melalui tahap dalam pengujian tingkat akurasi, presisi ya, di situ ya. Nah, itu harus diperhatikan. Yang kedua adalah lama waktu yang dibutuhkan. Nah, berapa lama ini nanti metode ini yang kita analisis ini berapa lama? Apakah cepat apa butuh berhari-hari? Ya, kita akan memilih metode yang sangat cepat ya, sehingga diperoleh hasil yang cepat. Jadi sampling itu ya harus cepat hasil yang diperoleh. Semakin cepat akan semakin baik. Tetapi metode ini harus memenuhi syarat tadi ya, harus tervalidasi. Yang ketiga, biaya yang diperlukan ya. Semakin biayanya rendah itu semakin efektif ya. Ya, kalau makin mahal orang malas untuk menganalisis dan akan lebih mahal pula untuk biayanya. Ini harus diperhatikan juga, semakin rendah ya tapi tidak mengurangi kualitas dari ya metode analisis yang kita gunakan. Jadi biaya memang diperlukan, terutama di sini untuk analisis ini biayanya memang besar ya, ya seperti ini. Yang kita anggap aja kayak analisis obat dalam HPLC ya lumayan ya, karena butuh reagen-reagen yang mahal ya, terutama impor di situ. Nah, itu harus diperhatikan juga. Terus yang berikutnya yang keempat adalah ketersediaan alat dan bahan. Apakah alat dan bahannya ada atau tidak? Kalau nggak ada ya kita nggak bisa melaksanakan untuk menganalisis. Jadi kita harus lihat ya, kita punya alat apa ya kita gunakan ya itu, sehingga bisa efektif gitu ya. Misal kita nggak punya nih HPLC ya, tapi bisa kita lakukan dengan titrasi ya, volumetri. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan volumetri untuk menghitung kadarnya, ya sudah dilakukan saja. Kan ada batas rank-rank yang diperbolehkan, misalnya untuk volumetri ya, untuk titrasi misalnya untuk titrasi asam dan basa ya, dia mempunyai tingkat limit di detection-nya berapa, limit of detection-nya atau LOD-nya ya.
Kalau itu masih di atas limit of detection dari sampel tadi, ya kita bisa melaksanakannya. Misalnya kadar di dalam sampel tadi itu besar, ya misalnya 2%, 3%, 4% gitu, ya itu masih bisa dianalisis dengan volumetri, ya enggak apa-apa, pakai metode yang ada. Tetapi kalau sampelnya misalnya di dalam darah yang sangat kecil, kita pakai metode volumetri ya nggak bisa kan gitu ya. Karena tadi ya sudah di bawah batas limit, ya batas limit, jadi nggak mungkin terdeteksi dengan titrasi tadi, sehingga nanti akan rancu nilainya. Jadi kalau ada kelihatan oh ini limit of detection, ya berarti tidak terdeteksi, berarti kadarnya itu sangat-sangat kecil. Jadi harus kita ganti metodenya dengan metode yang bisa digunakan untuk melihat kadar yang sekecil itu, ya. Nah itu harus diperhatikan. Terus pelarut, ya pelarut yang dibutuhkan ya apa, ya. Nah itu harus dilihat ya kelarutan dari sampel tadi, ya kelarutan di dalam mata itu harus kita perhatikan. Terus yang pertama ya tadi udah masalahnya kita peroleh, terus kita pilih metode analisisnya tadi, ya metode yang dipilih harus sesuai dengan sampel yang mau dianalisis, ya. Jadi kita bisa lihat di farmakope herbal, di literatur jurnal yang ada itu ada di situ, ya. Terus metodenya selektif nggak atau presisi nggak di situ, ya sensitif, akurat. Kalau sudah memenuhi ini selektif, presisi, sensitif, akurat, berarti metode ini sudah tervalidasi, ya. Jadi kita bisa menggunakan metode ini secara baik. Misalnya kadarnya ini bisa kita pertanggungjawabkan karena metode ini sudah tervalidasi. Jadi kalau mau diklaim gitu ya bisa, ya. Oh ini benar ya, karena metode ini memang sudah tervalidasi. Jadi kita harus lihat ya metode-metode, misalnya kalau metode baru ya di artikel ya di jurnal gitu kan belum divalidasi misalnya, ya berarti kita ini ada metode-metode yang baru. Lama kelamaan nanti ada ya kayak penelitian gitu ya, dia dengan apa ya mahasiswa sini ya belum melakukan ya memvalidasi dari suatu metode, ya. Jadi metode ditemukan metode baru ternyata dipakai terus menerus hasilnya itu bagus tetapi belum divalidasi. Nah itu harus dilakukan penelitian dengan cara kita memvalidasi tadi, ya dilihat hasilnya apakah dia selektif, presisi, sensitif, dan akurat. 4 itu yang kita lakukan untuk memvalidasi suatu metode, ya. Terus mudah dilakukan di sini tuh alatnya gampang, mudah dilakukan oleh suatu peneliti di situ ya, tidak butuh lama dan tahapannya itu enggak terlalu panjang, ya. Jadi kalau tahapan terlalu panjang dalam suatu analisis itu mempengaruhi hasil. Menurut dia faktor kesalahannya semakin besar karena per tahap itu menyumbangkan faktor kesalahan, terutama apalagi tidak menggunakan misalnya alatnya ya menggunakan personal, ya jadi pergunakan orang personal di situ, ya jadi orang yang melakukan. Jadi tiap orang itu pasti kan melakukan tiap kesalahan berapa persen ya. Kalau tahapan itu banyak ya prosesnya banyak tahapan, setiap tahapan itu ada kesalahan misalnya 1%, nah itu bisa banyak gitu yang terjadi ya kesalahannya. Sehingga apa ya, kok kesalahannya banyak ya, harusnya kadarnya 99% tapi banyak kesalahan, misalnya pada saat penimbangan salah ya, ada yang kurang, mungkin ada yang lebih, saat pencampuran juga misalnya ada yang tersisa ya, atau juga pada pengenceran gitu ya, ada yang tersisa juga atau yang hilang. Itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan kadar tadi menjadi kurang ya. Harusnya hasilnya 90% karena kesalahannya menjadi 4%. Jadi kadarnya bisa jadi kurang dari 4% ya, 99 kurang 4% jadi 95. Jadi akhirnya tidak memenuhi syarat gitu kan. Ya kan? Nah, ini yang sangat bahaya. Sehingga buatlah ya metode itu dengan tahapan yang tidak terlalu panjang. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Yang berikutnya adalah pengambilan sampel ya. Yang pertama, sampel harus mewakili dari keseluruhan sampel ya. Jadi akan ada populasi ya, populasi itu keseluruhan ya, diambil sampelnya berapa. Nah, tiap sampel itu kita ambil apakah dia secara random atau tidak ya gitu. Nah, bagaimana untuk mengetahui keseluruhannya dari suatu sampel ya, kita biasanya ngambil sampel random acak bisa atau random tertentu ya. Misalnya diambil bagian bawah, bagian tengah, terus bagian atas, karena akan mewakili bagian bawah, tengah, dan
atas seperti itu ya. Terus yang berikutnya yang kedua adalah pengambilan sampel adalah merupakan titik krusial ya, karena biasanya sampel itu tidak homogen ya, itu bisa menyebabkan titik yang tidak menyebabkan titik krusial sehingga nanti mempengaruhi dari hasil analisis tadi ya. Yang ketiga adalah pengambilan sampel termasuk penimbangan pemipetan sampel. Nah, itu termasuk juga ya. Kita nimbang nggak sesuai ya. Nah, itu juga pas kita masukkan masih ada sisa di kertas saring, itu juga mempengaruhi pemipetan ya. Ternyata kita mipet nggak pas tekanannya ya, nggak mikropipet gitu ya. Nah, ini mempengaruhi skalanya misalnya tidak sesuai minutusnya, kalau misalnya pakai pipet volume atau pipet ukur. Itu mempengaruhi 1 mili saja atau 0,1 mili saja yang keteter gitu ya, yang hilang, itu mempengaruhi dari hasil penelitian. Jadi hasilnya nanti bisa nggak sesuai misalnya pada orientasi, replikasi 1, replikasi 2, replikasi 3 sampai 4 gitu ya misalnya. Itu hasilnya nanti naik turun gitu ya, sehingga nanti mempengaruhi dari nilai standar deviasinya ya. Kalau nilai standar deviasinya berpengaruh, nanti mempengaruhi pada nilai RSD-nya itu ya, misalnya dia bisa lebih dari 2,5%, berarti itu faktor kesalahannya besar sekali ya, sehingga jomplang, berarti ada yang harus dicoret, sehingga kita akan melakukan replikasi berulang-ulang ya. Sehingga apa yang terjadi, yaitu kesalahan dalam perhitungan kadar tadi. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi pengambilan sampel itu adalah titik-titik yang memang krusial yang harus diperhatikan. Terus berikutnya adalah pengkondisian sampel. Ya, di mana pengkondisian sampel? Yang pertama kita harus tahu ya, pengubahan analit ke bentuk senyawa tertentu. Ya, jadi ini derivatisasi ya. Jadi kalau ada terjadi proses derivatisasi itu harus kita perhatikan. Kenapa derivatisasi ini bisa terjadi? Biasanya mengikuti alat ya, di mana alat itu tidak bisa membaca, kita cuma bisa punya alat itu, sehingga kita perlu derivatisasi tadi ya, sehingga senyawa tadi bisa dibaca. Seperti kalau kita menggunakan spektro ya, menggunakan metode kolorimetri, itu adalah proses derivatisasi di mana senyawa tadi akan berikatan dengan suatu kompleks warna sehingga bisa dibaca warnanya tadi ya. Kalau nggak diikatkan dengan kompleks warna ya, pelarut reaksi warna, dia nggak akan berubah warna ya. Kalau dia terjadi berubah warna seperti contoh aja yang gampang ya, asam salisilat misalnya ya, ditambah NaCl3 dia berubah menjadi warna ungu. Nah, ini kan namanya terjadi reaksi kompleks ya, kompleks warna. Ini terjadi derivatisasi ya, adanya ion Fe yang berikatan dengan gugus hidroksi di situ sehingga membentuk kompleks-kompleks warna yang berwarna ungu, sehingga warna ungu tadi bisa dibaca secara visible ya kan. Yang dibaca adalah intensitas warnanya ya. Kalau ada larutan yang berwarna pasti bisa dibaca secara kolorimetri ya kan itu. Nah, seperti contoh juga pada GC ya, tidak semua ya senyawa-senyawa di GC itu bisa diukur ya, hanya senyawa-senyawa yang termolabil, volatil gitu, itu yang bisa dibaca dengan GC yang mudah menguap. Tetapi yang senyawa yang tidak mudah menguap itu nggak bisa dibaca. Nah, bagaimana cara membacanya? Ya, dilakukan derivatisasi misalnya dengan menggunakan asam atau reaksi lainnya sehingga dia terjadi derivat ya, senyawa lain yang senyawa ini yang terbentuk itu mudah menguap ya, atau titik leburnya menjadi turun ya. Sehingga apa? Kalau itu yang terjadi ya, itu bisa menyebabkan terbaca oleh GC ya, alat itu, sehingga bisa diukur kadarnya. Nah, ini biasanya perubahan-perubahan ini harus kita perhatikan ya. Nah, berarti yang diukur itu adalah bukan senyawa yang berikatannya ya kan, bukan senyawa mutunya, tapi yang berikatan itu berapa, itu yang diukur. Terus yang kedua adalah dengan cara pemisahan sampel ya. Jadi sampel itu harus bisa dipisahkan dulu ya. Nah, biasanya ini adalah metode kromatografi ya. Biasanya senyawa-senyawa kompleks ya, misalnya dari tanaman ya, bukan senyawa murni ya. Kalau senyawa murni kan gampang ya kita kondisikan ya, seperti menggunakan spektro UV-vis ya, pakai volumetri itu bisa. Tetapi kalau dia senyawa kompleks, terutama dalam tanaman yang kita pelajari ini, harus kita lakukan dulu pemisahan, yaitu dengan partisi atau kromatografi ya. Tapi kalau kita ingin mengukur kualitatifnya saja, kita bisa menggunakan HPLC ya, kromatografi cair kinerja tinggi atau high pressure liquid chromatograph. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menganalisis. Tapi kalau kita ingin mengambil hasilnya
ya senyawanya, itu kita bisa menggunakan kromatografi misalnya dengan kolom terus atau dengan fraksinasi partisi, itu kita bisa gunakan. Yang ketiga adalah dengan cara destruksi. Nah, cara destruksi itu adalah dengan cara menghancurkan, ya, menghancurkan sampel. Nah, menghancurnya bagaimana? Yaitu dengan menghancurkan dengan asam atau basa kuat, ya. Nah, biasanya asam kuat itu biasanya yang digunakan adalah asam nitrat, ya. Basa kuatnya adalah NaOH. Maksudnya apa? Dihancurkan, biasanya diberikan, ya, destruksi itu ada dua, ya. Ada destruksi basah, ada destruksi kering. Nah, destruksi basah dan kering ini biasa dilakukan untuk menganalisis yaitu logam berat, ya. Logam berat itu seperti Pb, ya, timbal itu, ya. Terus arsen atau As itu, terus Hg merkuri, ya. Terus Sn stanium itu diukur dengan metode destruksi, ya. Itu untuk preparasinya sampel saja. Jadi dikondisikan, ya, sampel itu, ya, di mana sampel-sampel tadi, ya, dikategorikan dia mengandung logam, ya, sehingga perlu didestruksi dengan asam atau basa kuat sehingga terbentuklah suatu garam. Jadi didestruksi itu ingin logam-logam baik kation, anion di situ itu mengalami proses ionisasi, ya, karena asam tadi akan lepas, ya, membentuk ion-ion, ya, baik kation dalam bentuk plus, ya, atau anion dalam bentuk min, itu kan akan lepas, ya. Kalau kita berikan suatu asam, dia akan membentuk garam karena dia dipanaskan, ya. Kalau destruksi basah itu kan dipanaskan, ya. Jadi sampel terus ditambah asam nitrat terus dipanaskan di lemari asam gitu, ya, sampai keluar uapnya itu, ya. Nah, itu kan dirusak, ya, sampelnya, ya. Nah, sehingga kalau dalam posisi kan panas sekali, ya, sehingga yang hilang itu adalah karbon, ya, senyawa organik, yaitu karbon hidrogen. Jadi asap yang kuning coklat itu yang keluar itu adalah senyawa karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen, ya. Nah, sisanya apa di dalam? Yaitu sisanya adalah senyawa logam mineral, yaitu kation, anion. Di mana senyawa kation ini yang akan berikatan tadi dengan asam tadi yang membentuk garam. Nah, senyawa yang membentuk garam itu adalah senyawa yang larut, gitu, ya. Nah, senyawa yang larut itu nanti yang bisa diukur menggunakan spektro. Jadi yang berikatan, jadi nggak bentuk bebas, ya. Nah, kalau kita kan kita harus kondisikan dulu, ya, atau ikatkan dulu dengan senyawa tadi, ya, yaitu asam ataupun basa. Itu kalau destruksi basa. Kalau destruksi kering itu di furnace, ya. Jadi kalau kita mengukur kadar abu, ya, kadar abu, jadi sampel itu kita panaskan dengan suhu yang tinggi sampai 500 derajat sehingga tinggal abu yang putih, gitu, ya. Jadi kan kalau abu hitam itu kan senyawa organik, ya. Jadi kalau kita makan ikan panggang, bakaran itu ada yang hitam itu, ya, areng itu adalah senyawa karbon, ya. Nah, kalau dengan suhu yang tinggi lagi itu hilang senyawa karbonnya, tinggal putih, ya. Kalau ada yang putih, abu vulkanik gitu, ya, abu yang putih kayak orang dibakar gitu, ya, dikremasi gitu kan ada abunya tuh putih, itu adalah sisa-sisa mineral, ya, isinya logam mineral. Jadi kalau kita lihat abu dari Gunung Merapi, ya, itu kan warnanya putih, itu abu-abu vulkanik itu mengandung mineral yang tinggi. Nah, di dalamnya banyak mineral, ya, kalau kita kayak abu putih, ya, kayak karena ada abu gosok gitu, makanya abu gosok itu kan bisa dibuat cuci piring karena di dalam abu gosok itu mengandung mineral-mineral tinggi, ya, logam-logam, ya. Kalau kita lihat ikan lifbuoy itu logam perak, itu mempunyai sifat desinfektan yang bagus gitu, sehingga bisa membersihkan cucian. Jadi kok zaman dulu nggak ada sabun, ya, paling sabun colek sama abu gosok dulu. Kok saya nyuci aja pakai abu gosok dulu, ya, di Sumatera itu abu gosok doang tuh udah bersih, ya, udah karena mengandung mineral tadi, ya. Nah, mineral tadi yang abu tadi itu biasanya ditambahkan asam, ya, tapi asam nggak asam kuat nih, asam lemah, sehingga apa yang terjadi, ya, abu tadi akan berikatan dengan mineral yang ada di dalam dengan asam tadi sehingga membentuk larutan. Yang larutan tadi adalah garam-garam mineral. Nah, garam-garam mineral ini yang nanti dikondisikan sehingga bisa dianalisis tadi, ya. Itu, ya, pengisian sampel. Nah, berikutnya adalah pengukuran analit, ya. Nah, ini penting juga. Pengukuran analit yang pertama kita harus mengidentifikasi secara kuantitatif dan kualitatif atau kedua-duanya. Jadi
kita harus kualitatif dulu ya, baru lanjut kuanti. Jadi percuma kalau dia tidak mengandung senyawa itu, kenapa kita uji kadarnya? Makanya perlulah kalau kita lakukan screening itu, kita mau ukur kuantitatifnya ya, kita harus tahu dulu ya, apakah benar dia mengandung flavonoid. Kita misalnya uji kadar flavonoid total nih dalam suatu tanaman, tapi harus kita screening secara kualitatif ya. Kualitatifnya iya, berarti ya mengandung, baru kita uji kan. Kalau enggak ya percuma kan, buang-buang tenaga kan ya. Ternyata yang diuji kan secara kualitatif aja nggak punya flavonoid ya, ngapain kita uji kadar flavonoid totalnya kan gitu ya. Nah itu kan bisa kita lihat itu. Yang kedua adalah sifat pengukuran spesifik dan selektif ya. Jadi pengukurannya harus spesifik ya dan selektif untuk sampel tertentu ya. Ini spesifik untuk sampel ini selektif hasilnya atau tidak ya gitu itu. Yang ketiga ada proses perakuan sampel dapat disederhanakan tadi ya. Nah, itu kalau dia panjang metodenya kita buat sederhana ya, lebih pendek ya, tahapannya lebih ringkas. Ini yang akan lebih hasilnya memenuhi syarat ya, tidak ada faktor kesalahan yang tinggi di situ. Terus berikutnya adalah penghitungan dan interpretasi data analisis ya. Di sini ada dua ya. Yang pertama adalah perhitungan dilakukan sesuai rumus atau menggunakan statistik. Kita bisa lakukan misalnya untuk spektro gitu ya, kita bisa menggunakan rumus hukum Lambert-Beet di situ atau menggunakan statistik ya, misalnya untuk uji ANAVA di situ kita bisa gunakan ya. Yang kedua adalah hasil dari analisis dapat berupa berbagai macam. Yang pertama bisa kita mengetahui identitas obat itu benar atau tidak, misalnya pada uji kualitatif iya atau tidak gitu ya. Ini obatnya benar enggak nih ya. Misalnya ini penggunaan nih ya, penyalahgunaan obat-obat narkotik dan psikotropik gitu ya, kita bisa ngecek di sini ya, ini benar, oh ini positif nih menggunakan psikotropik jenis ini kan gitu. Nah sekarang ditanyakan berapa kadarnya kan gitu ya, kita lanjutin ke kuantitatif ya. Terus dua, kandungan obat benar enggak ya, jadi kandungannya benar. Tiga, apakah obat mengandung zat aktif saja atau ada zat tambahannya. Jadi dalam obat itu kan banyak ya, ada zat aktif, ada zat tambahan seperti zat pengisi, zat penghancur di dalamnya itu kan ada di dalamnya. Jadi ya, kita lihat misal tulis paracetamol 500 mg ya. Nah, itu kan cuma paracetamolnya zat aktifnya 500, tapi tablet itu kita timbang itu enggak 500, pasti lebih dari 500, bisa 600 di situ ya. Karena ada tambahannya zat pengisi, zat pengikat dan zat penghancur. Sehingga apa? Ya, tablet itu bisa lepas sesuai di dalam lambung tadi ya, di dalam usus ya, sehingga mudah terabsorpsi. Terus yang keempat ada berapa konsentrasi zat aktifnya. Yang kita tahu nih, sesuai enggak? Kadarnya berapa ini? Berapa persen nih gitu kan, di dalam kemasan misalnya ya. Nah, kalau sesuai ya, misalnya paracetamol nih, berapa nih dalam kemasan ya? Ternyata kadarnya 99%. Nah, ya udah memenuhi syarat, sesuai kan gitu. Nah, kalau kita lihat di Farmakope Indonesia, itu kan ada batas rank ya, memenuhi syarat itu berapa? Misalnya paracetamol, kita buka tablet paracetamol, dia harus memenuhi syarat bila ranknya berapa, misalnya di situ 95 sampai 105% ya. Kalau masuk rank itu 95 sampai 105% ya sudah, berarti obat itu memenuhi syarat. Tetapi kalau tidak ya berarti obat itu enggak memenuhi syarat, kadarnya terlalu misalnya kurang nih, dari 95 nih 90 misalnya, berarti kadarnya kecil ya, berarti kalau kita lihat ini reject ya. Tapi kita harus tahu reject atau enggak reject, apakah kita menggunakan metode yang ada di Farmakope tadi atau tidak kan gitu. Kalau kita menggunakan metode dalam Farmakope tadi sesuai langkah-langkahnya dan hasilnya berbeda ya berbeda dari kenyataan dan tidak memenuhi syarat, berarti kita bisa mengatakan obat ini tidak memenuhi syarat, jadi tidak layak gitu ya. Kadarnya mungkin terlalu kecil ya, 90%, padahal yang dipersyaratkan harus 95%. Nah itu yang kita lihat. Yang kelima adalah berapa konsentrasi senyawa lainnya. Maksudnya senyawa lainnya di sini ya tadi zat tambahan atau juga ada zat aktif ya, enggak dalam bentuk tunggal ya, mesti obat-obatan misalnya di situ ya, atau juga pada tanaman di sini enggak hanya flavonoid saja. Flavonoid doang itu aja juga banyak macam-macamnya ya. Ada bentuk aglikon, ada glikon, ada glikosidanya, macam-macam ya. Flavonoid di dalam tanaman itu banyak sekali. Misal ada quercetin dalamnya, ada rutin, misal ada apigenin ya, macam sekali. Jadi flavonoid itu adalah kumpulan ya, kumpulan dari flavan ya, disebut flavonoid. Nah,
kita bisa lihat di sini ya berbagai macam teknik analisis yang bisa digunakan. Tadi ya ada gravimetri ya berdasarkan penimbangan konstan, di situ ada titrimetri ya, titrasi, volumetri ya, di situ ada spektroserapan atom untuk logam, spektroskopi massa, detektor di situ ya untuk mengetahui massanya, kromatografi, elektroforesis, analisis termal dan elektrokimia. Nah, metode analisis yang kita gunakan harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, dia harus peka. Ya, peka itu sensitif. Ya, senyawa yang kadarnya sedikit masih bisa bisa dideteksi. Ya, jadi ini kadarnya kecil, berarti metode ini peka nih, masih bisa terdeteksi, berarti masih bisa digunakan. Ya. Terus berikutnya yang kedua adalah tepat atau presisi. Ya. Hasil yang sama atau yang tepat. Dalam sini hasilnya sama. Kita lakukan orientasi, replikasi 1, 2, 3, 4 sampai 10 pembacaan. Tapi penimbangannya sama ya. Jadi replikasi ya. Jadi enggak dalam satu larutan. Jadi berbeda, timbang lagi ya. Nah, kalau di proses presisi itu enggak kayak kita ngambil sampel 3 kali doang, sampai 10 kali itu, ya. Nah, 10 kali itu hasilnya sama, ya. Masih batas ranknya dengan menghitung RSD itu masih di bawah 2,5% diperbolehkan, itu dia masih presisi, ya. Berarti metode ini bagus nih ya. Yang terakhir harus memenuhi yaitu teliti, akurat, dan nilai rata-rata yang sangat mendekati dengan nilai sebenarnya. Jadi hasil yang dibaca itu memenuhi syarat dari nilai sebenarnya. Misalnya di komposisi itu dia 500 mg gitu kan, ya. Dihitung itu ya mendekati itu, ya. Ya, misalnya kesalahannya yang dipakai adalah 0,99%, ya, pakai 95, ya, yang pakai 0,01. Ternyata hasil kadarnya 99% dari 500, ya, berarti hasilnya mendekati situ, ya, dari nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata itu bisa bagus kalau presisinya juga bagus kan gitu. Kalau presisinya bagus pasti rata-ratanya juga bagus, ya. Sehingga tiga ini ya, kriteria ini itu adalah kriteria yang dipakai untuk memvalidasi dari suatu metode. Ya, metode kalau sudah divalidasi menggunakan kriteria ini sudah memenuhi syarat, itu sudah bisa dipakai mana-mana. Ya, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, itu yang bisa saya terangkan dalam ya pengenalan awal pada perkuliahan fitokimia 2, ya, meliputi tadi ya materi-materi apa yang kita ajarkan ya, baik UTS, UAS dan lain-lainnya, dan bagaimana cara menganalisis suatu sampel ya secara umum, apa yang harus diperhatikan, itu ya, tadi yang sudah saya terangkan. Ya, sampai sini saja yang bisa saya terangkan untuk perkuliahan kali ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.